Shalom adik-adik, selamat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik, di renungan harian sebelumnya Lauso bilang bahwa akan membahas tentang hakim yang kuat. Nah, siapakah dia? Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan ceritanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan perlindungan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami supaya kami fokus, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan baca firman Tuhan dari Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima. Adik-adik bisa lihat di layar yang ada ataupun bisa lihat di dalam Alkitab adik-adik sendiri ya. Lauso akan membacakannya bagi kita semua. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah adik-adik, kalau adik-adik mengikuti renungan harian sebelumnya, di situ dikatakan bahwa ada 25 tahun waktu di mana bangsa Israel itu tidak mengalami peperangan, mereka tidak mengalami keributan di bangsa mereka. Tapi kemudian adik-adik, beberapa tahun ke depan ada bangsa Filistin yang menyerang bangsa Israel, sehingga bangsa Israel ini dalam kekuasaannya bangsa Filistin. Nah melihat hal itu, Tuhan memilih seorang anak untuk menjadi Nazir Allah. Nah, Nazir Allah itu apa sih, Lauso? Ya, jadi Nazir Allah ini adalah orang yang dikhususkan oleh Allah untuk melayani Dia. Jadi ini orang khusus memang ya, untuk Tuhan pakai untuk karya untuk sesuatu yang Tuhan inginkan. Nah, dalam hal ini Tuhan ingin anak ini supaya bisa menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Nah, siapakah dia adik-adik? Dia orang yang kuat, dia rambutnya itu gak pernah gunting adik-adik. Jadi rambutnya itu tidak bisa kena pisau cukur, itu seorang nazir. Ya adik-adik, dan siapakah namanya? Ya, dia adalah Simson. Ya, kita banyak sudah mendengar cerita tentang Simson ini. Simson ini adalah hakim yang sangat kuat. Tetapi sebelum dia lahir ke dunia, ada cerita tentang orang tuanya bersama dengan Tuhan. Nah, mamanya dari Simson ini, dia itu orang ibu yang mandul. Jadi dia ini seorang yang mandul yang tidak bisa melahirkan seorang anak. Jadi dia nggak bisa melahirkan seorang anak, tetapi Tuhan memakai kandungan ibu ini untuk supaya dari situ bisa Simson ini lahir. Nah adik-adik, selama di dalam perjalanan itu Tuhan menjanjikan kepada ibu ini kalau suatu saat nanti dia akan melahirkan seorang anak Nazir Allah. Nah kita bisa bayangkan ya, itu seorang yang mandul yang seharusnya tidak bisa mempunyai anak, tetapi Tuhan berjanji kepadanya untuk bahwa dia akan melahirkan seorang anak Nazir Allah. Nah teman-teman, kita melihat respon dari mamanya Simson ini. Jadi dia itu percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan sehingga teman-teman, adik-adik, akhirnya Simson ini bisa lahir. Nah, kita lihat bahwa ibu ini dia sangat mengasihi Tuhan, dia mau mengikuti perintah Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Walaupun ya adik-adik, kalau kita pikir masa sih orang sudah mandul, orangnya nggak bisa melahirkan, terus tiba-tiba bisa melahirkan, bisa punya seorang anak. Nah inilah adik-adik, kita harus contohi nih dari mamanya Simson, bahwa dia percaya kepada Tuhan walaupun dia belum melihat setiap penggenapan janji itu. Nah adik-adik, apa yang kita pelajari melalui firman Tuhan kita di hari ini? Nah yang pertama adik-adik, Tuhan punya rencana bagi kita semua. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk lahir di dunia ini, Tuhan punya tujuan dalam kehidupan adik-adik. Ada masa depan yang Tuhan rancangkan untuk kita semua. Dan yang kedua, Tuhan menepati setiap janjinya. Ketika Tuhan berjanji kepada kita, kepada orang yang percaya kepadanya, maka itu semua janji itu akan digenapi. Tidak ada janji Tuhan, ada janji Tuhan untuk menyertai kita, melindungi kita, janji Tuhan untuk terus menolong kita.
janji Tuhan itu berlaku bagi kita sekarang ini juga. Nah, kemudian adik-adik yang ketiga, tugas kita adalah percaya dengan janjinya dan taat akan perintah Tuhan. Nah, jadi ketika Tuhan berjanji itu akan terjadi dan kita juga harus percaya akan janji Tuhan. Dan juga kita jangan hidup sembrono, jangan sembarangan juga hidupnya. Ya, kita harus ikuti setiap perintah Tuhan. Ya, adik-adik, jadi 3 hal ini bahwa Tuhan punya rencana, punya tujuan ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk lahir di dunia ini. Dan yang kedua, Tuhan pasti menepati setiap janjinya. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa kita harus percaya dan terus mengikuti perintah-perintah Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan di hari ini. Biarlah Tuhan kami bisa menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kami. Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tolong kami supaya kami terus percaya kepada janji-Mu terhadap kehidupan kami. Dan tolong kami supaya kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Dan adik-adik tetap setia merenungkan firman Tuhan. Jangan bosan-bosan untuk merenungkan firman Tuhan. Dan nantinya kita akan kembali membahas tentang Simson, Hakim Simson. Kita akan lihat bagaimana kehidupannya, tentang kekuatannya, baru tentang tindakan-tindakannya dengan binatang-binatang buas, bahkan dia bisa merubuhkan bangunan. Kita akan lihat di dalam renungan harian selanjutnya. Oke, tetap semangat merenungkan firman Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat sekolah online, dan biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Dadah, see you.